Ahibati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Beliau mengatakan di dalam hadis ini, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepada diri seseorang tersebut, maka Allah akan pahamkan dia terhadap ilmu agama. Hadis ini adalah sebuah barometer, tolak ukur. Apabila Allah menginginkan kebaikan kepada kita, maka Allah akan pahamkan kita kepada urusan agama kita, yaitu urusan agama Islam dan syariatnya. Ini mantuk dari hadis lafaznya. Artinya, man la yuridillahu bihi khairan la yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah tidak inginkan kebaikan kepada dia, maka Allah tidak akan pahamkan dia terhadap ilmu agama, urusan agamanya. Bagaimana seseorang bisa baik sedangkan dia tidak memahami urusan agamanya? Ini hadis secara umum keutamaan mempelajari ilmu agama. Adapun hadis ini digunakan secara khusus untuk keutamaan mempelajari ilmu fikih. Karena disebutkan di dalam lafaz hadis ini, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Maka Allah akan fakihkan dia terhadap ilmu fikih. Hadis ini sebagai sebuah motivasi bagi kita untuk mempelajari ilmu agama secara umum, kemudian ilmu fikih secara khususnya. Ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum. Kemudian kita mulai membaca kitab ini, matan ini dengan membaca muqaddimah dari muallif rahimahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ahibati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Beliau Al-Allamah Salim bin Sumair Al-Hadrami memulai kitab beliau dengan menyebutkan atau menuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, beliau bertabaruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim ini dengan dua tujuan. Yang pertama yaitu adalah bertabaruk dengan nama Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman Ar-Rahim. Bertabaruk dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua yaitu adalah sebagai bentuk mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di dalam sebuah hadis Nabi pernah menyebutkan, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Artinya, ketika kita melakukan sebuah perkara yang sangat penting, perkara yang sangat berharga, kemudian kita tidak memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka perkara tersebut sedikit berkahnya, tidak sempurna. Dan mengarang kitab adalah sesuatu yang mulia. Maka beliau memulai dengan Bismillah dengan dua tujuan, yaitu bertabaruk dengan nama Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya. Kemudian yang kedua sebagai bentuk mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau melanjutkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, memuji Allah Subhanahu wa taala, as-sana'u bil lisan, karena Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb semesta alam. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita meminta pertolongan, baik dalam urusan-urusan dunia atau dalam urusan agama. Maksudnya adalah Islam dan syariat. Kemudian wasallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in.
Kemudian wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Beliau bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan, innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalian bersalawatlah juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat dari Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk rahmat kasih sayang Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat dari para malaikat kepada beliau sebagai bentuk istighfar, memintakan ampun untuk beliau. Kemudian salawat dari kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermakna doa untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis Nabi pernah mengatakan, al-bakhilul ladzi man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang pelit adalah orang yang ketika disebutkan namaku dan dia enggan untuk bersalawat kepadaku. Kemudian disebutkan ala sayyidina Muhammadin. Sayyid yaitu adalah pemimpin untuk sebuah kaum, dan Nabi kita Muhammad adalah pemimpin bagi kita sebagai umat beliau. Khatamin nabiyyin, beliau adalah seorang nabi dan rasul penutup. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahzab ayat 40, "Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin." Nabi Muhammad bukanlah bapak salah seorang di antara kalian. Tapi Nabi Muhammad adalah seorang rasul dan penutup para nabi, penutup para rasul dan nabi. Wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa alihi maksudnya adalah keluarga beliau. Hak di sini domir kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga beliau yaitu adalah Bani Hashim dan Bani Muttalib. Dari kalangan Bani Hashim dan Bani Muttalib yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah keluarga beliau. Wa sahbihi ajma'in. Kemudian sahbihi adalah sahabat-sahabat beliau seluruhnya. Sahabat beliau yaitu adalah sebagaimana yang didefinisikan para ulama sahabat, yaitu adalah man laqiya bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mu'minan bihi, kemudian beriman kepada beliau, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa mata ala dzalik, dan wafat dalam keadaan beriman. Bertemu, beriman, kemudian wafat di atas keimanan, maka merekalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada kekuatan, tidak ada kudrah, kemampuan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Ali yaitu adalah Al-Jalil. Al-Azim yaitu adalah Al-Jalil Muqaddas. Artinya tidak ada kekuatan bagi seluruh hamba untuk mengerjakan apapun amalnya kecuali dengan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi dan maha agung. Sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu pula kami memohon pertolongan. Artinya ibadah yang kita lakukan, tidak bisa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali berdasarkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala.